Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini akan mengerjakan tugas elektronika digital. Di sini kami akan membahas tentang serial counter. Anggota kelompoknya terdiri dari dua orang. Yang pertama saya sendiri, Rasa Tauliah Dapa dengan NIM 241354060. Lalu, di sini ada saya juga, Muhammad Fuzi Suratman dengan NIM 24135544053. Selanjutnya, lalu di sini ada pengertian. Pengertian dari rangkaian seri counter adalah rangkaian digital yang menggunakan beberapa flip-flop yang dihubungkan secara berurutan atau seri. Counter ini digunakan untuk menghitung pulsa clock yang masuk. Lalu output dari satu flip-flop digunakan sebagai clock untuk flip-flop berikutnya. Selanjutnya ada prinsip kerja. Prinsip kerjanya yaitu setiap flip-flop mewakili satu bit dari nilai biner yang dihitung saat sinyal clock diterapkan. Semakin banyak flip-flop, maka semakin besar bit tersebut, mulai dari 2 bit, 4 bit, 8 bit, dan seterusnya. Lalu, prinsip kerja yang kedua, flip-flop pertama membalik keadaan toggle pada setiap pulsa clock. Prinsip kerja yang ketiga, flip-flop kedua membalik setelah flip-flop pertama menyelesaikan satu siklus penuh. Flip-flop keempat, proses ini berlanjut ke flip-flop berikutnya secara berurutan. Nah, lalu di sini ada jenis counter, down counter. Pada jenis down counter ini, down counter menghitung secara turun dari 111 ke 000 pada 3 bit. Lalu contoh urutannya 111, 110, 101, 100, 011, 010, 001, 000. Lalu digunakan saat proses menghitung mundur diperlukan. Lalu di sini ada jenis counter yang up. Untuk counter yang up counter menghitung secara naik dari 000 ke 111 pada 3 bit. Lalu contoh urutannya adalah 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Lalu setiap bit berubah berdasarkan output bit sebelumnya. Selanjutnya ada ripple counter atau asinkron. Clock hanya diberikan pada flip-flop pertama. Jadi yang dimasuki input hanya pada flip-flop pertama dan selanjutnya dimasukkan input dari output flip-flop sebelumnya. Kelebihannya yaitu desain sederhana, kekurangannya waktu propagasi menyebabkan keterlambatan. Lalu ada sinkron counter. Semua flip-flop menerima clock secara bersamaan. Kelebihannya lebih cepat dan akurat karena tidak ada propagasi delay. Untuk kekurangan sendiri, desain logika lebih kompleks. Oke, next. Di sini ada komponen dalam counter. Yang pertama ada flip-flop JK atau T sebagai penyimpan bit. Lalu ada clock sebagai pemicu perubahan. Lalu rangkaian reset atau clear untuk mengatur ulang. Lalu yang terakhir ada logika tambahan. Misalnya AND OR untuk batas hitung. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari serial counter. Untuk kelebihannya mudah diimplementasikan, dapat digunakan dalam banyak aplikasi digital. Dan untuk kekurangan sendiri, triple counter memiliki delay propagasi dan kurang cocok untuk kecepatan tinggi tanpa sinkronisasi. Next, di sini ada contoh-contoh aplikasi rangkaian counter. Ini ada pengaturan antrian otomatis, ada stopwatch atau timer, lalu ada jam digital. Oke, dilanjut. Di sini ada tabel kebenaran dan grafik. Di sini kita bisa lihat dari yang grafik, itu untuk grafik yang warna hijau, itu dari grafik clock atau sinyal input pertama. Lalu untuk Q0 atau garis di bawah yang hijau, itu adalah dari hasil flip-flop pertama. Dilanjut ke seterusnya untuk Q1, yaitu hasil flip-flop kedua, dan untuk Q2, hasil dari flip-flop ketiga. Di sebelah kanannya ada tabel kebenarannya. Untuk input clock, flip-flop 1 menghasilkan 0, flip-flop 2 menghasilkan 0, dan flip-flop 3 menghasilkan 0, maka memunculkan hasil 0. Di sini kita menggunakan jenis up. Jadi dimulai dari 0, lanjut ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.
Next, di sini ada pengaplikasian pada Proteus. Di sini kita bisa lihat yang pertama dari rangkaian terlebih dahulu. Di sini kita ada sinyal input clock, lalu masuk ke flip-flop pertama. Dari flip-flop pertama, outputnya dimasuk ke lanjut flip-flop kedua. Lalu dilanjut juga dari output flip-flop kedua dimasuk ke input flip-flop ketiga. Di sini kita mempunyai probe untuk menunjukkan si output terakhirnya. Saat ini menunjukkan angka 1, dimulai dari angka pertama yaitu menunjukkan angka 0, dilanjut angka 1, angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu setelah 7 mengulang kembali dari 0. Di sini kita bisa melihat hasil dari osiloskop menunjukkan seperti pada grafik yang ditunjukkan pada presentasi. Sudah Sesuai pada teorinya di aman. Oke, mungkin sekian presentasi yang bisa kita lakukan. Maaf apabila ada salah dari bahasa dan oke, mungkin sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.